Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alkomardianur Al-Arsyadi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa kita dan apa-apa saja yang bisa mengurangi pahala pada ibadah puasa kita. Langsung saja ke videonya. Yang pertama yaitu yang bisa membatalkan kita beribadah puasa yaitu makan. Otomatis orang yang berpuasa yaitu harus menjaga hawa nafsunya, yaitu menjaga makannya. Berarti dia harus bisa tidak makan. Kalau orang yang berpuasa makan, otomatis dia itu sama saja membatalkan puasanya. Yang kedua, langsung saja. Yang kedua yaitu orang yang berpuasa bisa batal jika dia minum. Nah, sama dengan makan dan minum, yaitu yang membatalkan ibadah puasa kita yaitu minum. Yang ketiga adalah yang bisa membatalkan kita dalam beribadah puasa yaitu muntah dengan cara disengaja. Kalau dipikir memang siapa yang mau muntah dengan sengaja, tetapi ternyata memang ada hadis riwayatnya yang mengatakan bahwasannya muntah dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Berarti sebelumnya memang ada orang-orang atau sahabat-sahabat dulu yang sengaja memuntahkan dengan sengaja muntah. Nah, ini adalah yang bisa membatalkan puasa. Seperti misalnya kita menyodok-nyodok jari kita, memasukkan jari kita ke mulut sampai ke tenggorokan sehingga muntah, mengeluarkan air, mengeluarkan makanan yang mungkin malam tadi kita konsumsi. Nah, itu yang bisa membatalkan kita dalam berpuasa. Berbeda dengan muntah yang tidak sengaja. Mungkin kita sedang tidak enak badan, kemudian sakit. Nah, kita muntah tetapi dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian yang keempat yaitu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, yaitu yang keempat yaitu berhubungan badan. Berhubungan badan ini otomatis suami istri ya. Kalau bukan suami istri, apalagi itu sudah dosa di bulan Ramadan, maka berlipat-lipat ganda dosa berzinanya. Yang dimaksud di sini berhubungan badan adalah yaitu sepasang suami istri yang berhubungan badan di siang hari bolong atau ketika berpuasa. Ini namanya membatalkan puasa. Sudah dapat dosa yang sangat besar, harus membayar kafarahnya, dan sangat dibenci oleh Rasul ketika orang berpuasa tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian yang kelima yaitu tidak jauh berbeda, yaitu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, yaitu yang kelima yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Berarti mengeluarkan mani dan berhubungan badan ini memang mirip tapi berbeda. Kalau berhubungan badan otomatis dengan istri, tetapi kalau mengeluarkan mani ini tidak harus selalu dengan istri. Mungkin dia beronani kemudian, tetapi ini dengan sengaja. Kecuali dengan kita tidur siang, mungkin sebentar tidur siang kemudian dia bermimpi, kemudian bangun-bangun ternyata bermimpi basah. Nah, mengeluarkan mani ini tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Yang membatalkan puasa yaitu dengan sengaja dikeluarkan maninya. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ini melalui mulut otomatis membatalkan ya. Misalnya permen, walaupun permen ini bukan makanan karena tidak diteguk ya. Kemudian bukan minuman juga, tetapi ini membatalkan puasa karena memasukkannya ke dalam mulut. Saya kan tidak makan, saya tidak minum, tapi cuma mengemut permen atau mungkin merokok. Nah, ini sangat membatalkan puasa karena memasukkannya lewat mulut. Kemudian yang selanjutnya yang bisa membatalkan puasa yaitu suntik. Suntik di sini
yaitu yang menambah kekuatan kita, menambah kekuatan kita untuk berpuasa. Misalnya infus itu kan sebenarnya untuk mengganti bahan makanan atau nutrisi yang karbohidrat, protein, dan nutrisi mungkin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, karena itu disuntikkan, entah itu melalui tangan atau kaki atau mungkin yang lainnya, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu haid. Haid walaupun seorang perempuan dia ketika itu sudah sahur, kemudian sudah sholat subuh, terus sampai mau maghrib, mungkin tinggal 5 menit lagi ternyata haid, maka ini membatalkan puasanya. Walaupun belum azan, tinggal 5 menit lagi azan, ternyata dia haid, maka ini membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya ini berarti harus dibayar di lain hari selain bulan Ramadan. Kemudian juga yang terakhir yaitu yang membatalkan puasa yaitu nifas. Nifas ini berarti untuk ibu hamil ketika dia sudah mungkin hamil 9 bulan, ternyata ketika dia berpuasa pada siang hari ternyata dia melahirkan. Nah, ini dia otomatis batal puasanya karena dia keadaan sedang nifas. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, yaitu yang membatalkan puasa itu makan, kemudian minum, kemudian muntah dengan disengaja, kemudian berhubungan badan, berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani dengan disengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh atau mulut, kemudian haid dan nifas. Ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang saya bahas selanjutnya yaitu apa saja yang bisa mengurangi pahala kita di dalam berpuasa. Mengurangi pahala bukan berarti membatalkan, berarti puasanya tetap sah, tetap diterima, tetapi pahalanya berkurang atau tidak sempurna. Puasanya berarti tidak sempurna. Yang pertama yaitu ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan orang lain, keburukan orang lain, menggunjing, merasan-rasan, menggosip. Nah, ini disebut ghibah. Ini adalah hal yang mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang kedua yaitu adu domba. Orang yang berpuasa kok dia mengadu domba pada saudaranya, maka dia itu mengurangi pahala puasanya. Yang ketiga yaitu yang mengurangi pahala orang ketika dia berpuasa yaitu sumpah dengan dusta, sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga mengurangi pada pahalanya orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu berbohong atau dusta. Otomatis kalau sudah sumpah palsu kan termasuk berdusta ya, bersumpah palsu, dusta. Nah, yang supaya lebih jelas lagi, berbohong dalam hal baik itu hal yang sepele dan lain sebagainya, jika itu berdusta maka itu mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kemudian melihat atau memandang dengan sesuatu yang dengan niat syahwat, maksudnya seperti apa ya, tidak menjaga mata sehingga tidak menjaga matanya atau zina mata, memandang dengan sesuatu syahwat. Nah, seperti itu juga mengurangi pahala dalam berpuasa. Kemudian yang bisa sangat mengurangi pahala yaitu dengan rofas. Rofas ini yang dimaksud yaitu berbicara, ngomong-ngomong atau ngobrol dengan sesuatu yang jorok-jorok atau sesuatu yang menjurus-jurus. Maksudnya menjurus-jurus ini seperti porno. Nah, mengatakan sesuatu, berbicara sesuatu dengan porno atau bahasa Arabnya itu rofas. Ini juga bisa mengurangi pahala di dalam beribadah puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di lain kalinya mudahan kita bisa ketemu lagi. Mohon bisa bantu like, subscribe, berlangganan. Walaupun saya jarang upload, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan
bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.